Perkenalkan, nama saya Rahmadila Nuraini. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi risiko dalam mekanisme toksikologi. Di sini ke pengantar penilaian risiko toksikologi, di mana penilaian risiko toksikologi itu adalah proses evaluasi dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Mengacu pada tahap 4 tahap, yaitu identifikasi bahaya, evaluasi dosis melalui respon, analisis paparan, dan 4 itu karakterisasi risiko yang bersifat dinamis. Hasil ini bisa berubah seiring data baru. Identifikasi bahaya sendiri itu tujuannya mengetahui sifat toksik bahan dan sumber bahayanya, yang dimana metode yang digunakan itu ada 4, yaitu SAR, Struktur Activity Relationship, yaitu produksi toksisitas dari struktur kimia. Yang kedua itu uji in vitro dan in vivo, tes laboratorium dan hewan, bioassay pada hewan, yaitu uji efek toksik jangka panjang, studi epidemiologi, yaitu observasi efek pada manusianya. Program pendukungnya itu ada 2, yaitu EPA HPV Challenge, yaitu program dari Bahan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat untuk menilai keamanan bahan kimia dengan volume produksi tinggi atau high production volume. Yang kedua itu adalah OECD atau SIDS, yaitu program untuk mengumpulkan data toksikologi bahan kimia dengan produksi menengah sampai rendah dalam identifikasi awalnya. Yang terakhir yaitu REACH, yaitu dari Uni Eropa, yaitu regulasi Uni Eropa yang mewajibkan industri untuk mendaftarkan, mengevaluasi, mengizinkan, membatasi bahan kimia guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, itu adalah evaluasi dosis melalui respon, yang mengukur hubungan antara tingkat paparan dan efek toksik. Konsep pentingnya itu ada 3, yaitu ada di dosis tertinggi tanpa efek, yang dimana dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek yang merugikan. Yang kedua itu dosis terendah dengan efek, yaitu dosis terendah yang mulai menimbulkan efek merugikan. Yang terakhir itu adalah titik awal prediksi resiko, yang dimana dosis terendah yang mulai menimbulkan titik awal untuk perkiraan risiko bagi manusianya. Pendekatannya ada 2, yaitu threshold atau ambang batas, di mana ada dosis aman, di bawahnya tidak menimbulkan efek, misalnya zat beracun yang akut. Terus yang kedua itu ada non-threshold, yaitu efek bisa muncul di dosis rendah, contohnya kanker. Itu maksudnya efek itu bisa muncul di dosis sangat rendah, tanpa ambang aman, contohnya itu ya kanker tersebut. Yang terakhir itu adalah perlu ekstrapolasi hasil hewan ke manusianya. Analisis paparannya itu mengukur beberapa besar paparan suatu agen terhadap manusia atau lingkungan. Berlaku untuk berbagai agen, yaitu 3 agen, yaitu bahan kimia, yaitu ada pestisida, logam berat, dan polutan. Yang kedua itu ada biologi, yaitu bakteri, virus, dan jamur patogen. Yang ketiga itu fisik, yaitu radiasi, kebisingan, dan suhu ekstrim. Melihat jalur pajangannya itu melalui udara, air, makanan, atau kontak langsung. Faktor utama itu dari durasi, frekuensi, dan intensitas paparan yang terjadi. Karakterisasi risikonya itu gimana? Integritas hasil identifikasi bahaya itu melalui dosis, adanya dosis dan respon, dan pada paparan. Menyimpulkan seberapa besar risiko secara keseluruhannya. Jadi, dasar buat kebijakannya itu adalah pengendalian bahan kimia tersebut. Pendomannya itu ada 2, yaitu EPA Risk Handbook atau program dari Bahan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat untuk menilai keamanan bahan kimia dengan volume produksi tinggi atau high production volume. Terus untuk yang keduanya itu WHO Harmonization Project, yaitu standarisasi global WHO dalam penilaian risiko toksikologinya. Tujuan akhir penilaian risiko itu adalah
menyimbangkan risiko dan manfaatnya. Contohnya pada obat atau pestisida, ada manfaat tapi tetap perlu dikendalikan risikonya. Yang kedua itu menetapkan batas risiko yang diterima, yaitu misalnya kadar polutan di air. Terus prioritas pengawasan untuk lembaga atau industri. Dan yang terakhir adalah memperkirakan risiko tersisa setelah pengendalian yang diterapkan. Kesimpulannya, itu adalah penilaian risiko toksikologi adalah proses penting untuk mengukur dampak bahan kimia terhadap kesehatan melalui tahap identifikasi bahaya, evaluasi dosis melalui respon, analisis paparan, dan karakterisasi risiko yang dapat ditentukan tingkat bahaya suatu bahan. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menetapkan batas aman, mengelola risiko, serta menyusun kebijakan pengawasan. Jadi pedoman seperti EPA, Risk Handbook, dan WHO Harmonization Project ini membantu standarisasi metode evaluasi risiko secara global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih.